Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online desain grafis percetakan pada minggu ini. Karena kondisinya yang masih seperti ini, maka kita masih belajar di rumah. Oleh sebab itu saya akan menyampaikan pembelajaran secara online. Dan pada minggu ini kita akan belajar tentang gimana teknik fotografi dengan menggunakan ponsel. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kalian nanti dapat memanfaatkan secara maksimal ponsel untuk fotografi dan menghasilkan foto dengan hasil yang memuaskan. Pesan saya sebelum kita mulai materi, tetap melakukan atau laksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah supaya pandemi ini segera berakhir. Bagaimana cara menggunakan ponsel kita atau memanfaatkan ponsel kita untuk fotografi agar nanti menghasilkan foto-foto yang sungguh-sungguh baik atau bagus, dan itu menjadi suatu seni yang sangat indah. Maka nanti akan saya menyampaikan poin-poinnya, ada 12 poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Setelah itu nanti akan saya tayangkan, yaitu tayangan yang saya ambil dari YouTube, dari Republik Fotografer, yang akan disampaikan oleh Nur Evan. Adapun bagaimana cara kita menggunakan ponsel dengan baik untuk fotografi, itu yang pertama adalah cahaya yang cukup terang. Kemudian yang kedua adalah pilih subjek yang unik. Yang ketiga adalah perhatikan komposisinya, seperti yang telah diajarkan pada minggu-minggu yang lalu. Kita sudah belajar tentang komposisi dalam fotografi. Kemudian yang keempat adalah mendekat pada objek dengan subjek yang kita miliki, yaitu ponsel kita. Jangan menggunakan zoom. Kemudian yang kelima adalah hindari shake atau guncangan pada saat kita memotret. Kemudian yang kelima adalah gunakan alat bantu. Alat bantu yang paling utama dalam fotografi adalah tripod, ya. Kemudian yang ketujuh adalah gunakan angle yang unik pada saat kita mengambil gambar. Kemudian yang kedelapan adalah pastikan lensa dalam kondisi bersih. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kesembilan, gunakan resolusi yang paling tinggi pada ponsel yang kalian miliki. Kemudian yang ke-10, tambahkan aksesoris lensa. Aksesoris lensa di sini adalah bisa kita tambahkan kalau kita memiliki. Kemudian yang ke-11, setting kamera dengan manual, jangan otomatis. Yang terakhir, yang ke-12 adalah mengedit hasil foto. Baiklah, berikut akan saya tampilkan video yang diambil dari YouTube, dari channel Republik Fotografi, yang akan disampaikan oleh Nur Evan. Selamat memperhatikan dengan seksama, karena ini adalah suatu teori yang perlu dipraktekkan nanti, karena nanti ada tugas untuk kalian mempraktekkan sesuai dengan jurusan kalian, mengolah seni fotografi itu bagaimana dengan menggunakan fotografi. Selamat menyaksikan tayangan berikut ini. Halo, salam Republik Fotografer.
Ketemu lagi dengan saya, Nur Eva. Kali ini di channel Republik Fotografer ini kita akan membahas tentang smartphone fotografi. Bagaimana memotret dengan menggunakan kamera HP. Jadi yang pertama adalah kita harus pastikan bahwa cahaya di sekitar lingkungan kita adalah cukup terang, supaya ketika kita memotret hasilnya menjadi lebih baik. Karena kita tahu bahwa sensor di HP ini sangat kecil, meskipun megapikselnya besar, tapi sensornya kecil. Kemudian kalau bisa kita hindari cahaya dari belakang atau backlight, karena kamera dari HP itu kurang mampu untuk menerima cahaya-cahaya dari belakang. Kemudian yang kedua itu adalah fotolah subjek yang menarik, yang unik, yang lain daripada biasanya. Karena kalau kita hanya memotret benda-benda yang biasa, ya hasilnya akan biasa. Tetapi ketika mata kita jeli untuk melihat sesuatu yang unik, kemudian kita foto dengan handphone, dengan teknik yang benar, itu hasilnya akan menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah perhatikan komposisinya. Untuk komposisi, sebenarnya saya sudah membahasnya, bisa dilihat di sini. Biasanya garis bantu berbentuk rule of third. Jadi garis-garis melintang begini untuk membantu kita menempatkan subjek utama di dalam sebuah foto itu. Hampir setiap kamera bisa dimunculkan garis grid rule of third itu. Jadi kita bisa menggunakannya dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah mendekatlah dengan subjek. Jadi jangan kita ragu-ragu untuk lebih dekat dengan subjek yang akan kita foto. Karena jangan sekali-kali menggunakan zoom untuk memotret dengan handphone. Kenapa? Karena ketika kita memotret dengan handphone, itu mereka menggunakan digital zoom, bukan optical zoom. Jadi ketika kita foto kemudian kita zoom, itu pasti akan hasilnya pecah. Karena bukan optiknya yang zoom, tapi digital. Jadi sekedar cropping saja. Selanjutnya, ketika kita memotret, usahakan kita tidak goyang atau shaking, karena HP ini ringan, jadi kita usahakan stabil memegangnya, kemudian kita tahan sebentar, fokus, kemudian kita pencet shutternya, jangan langsung kita ambil, kita tahan sebentar, kalau perlu kita tahan nafas. Ketika sudah fokus, kita cepret, tahan sebentar, baru kita boleh bergerak. Karena kalau kita memotret langsung kita bergerak, itu kadang ketika dia menyimpan, ada jeda waktu untuk menyimpan, itu mereka kadang shake atau goyang gitu. Jadi usahakan stabil. Nah, untuk menghindari supaya kita tidak shake, kita bisa menggunakan alat bantu seperti tripod kecil. Untuk handphone udah banyak ya, jadi kita bisa menggunakan tripod, kita pasang di tripod, bisa tidur, posisinya bisa berdiri, tinggal menyesuaikan. Kemudian kita menggunakan timer kalau kita mau motret supaya tidak ada shake, atau kita pencet shutternya pelan-pelan. Itu kita akan membantu supaya kita tidak shake, kemudian juga bisa menempatkan posisi kamera dengan baik ketika menggunakan tripod. Selanjutnya, ketika kita memotret dengan handphone, itu kan ringan, jadi kita bisa bergerak dengan bebas untuk mengambil angle. Jadi ketika kita memotret dengan handphone, carilah angle yang unik. Bisa dari bawah, bisa sambil tiduran, bisa sambil ke atas, tangannya begini, dan sebagainya. Bisa dari atas, bisa dari bawah, kita
bisa mengeksplor angle-nya supaya menjadi foto yang unik dan menarik. Jadi jangan tanggung-tanggung ketika kita harus jongkok ya kita jongkok. Kalau kita harus tiduran kita tiduran. Karena lebih fleksibel kita menggunakan handphone daripada kita menggunakan kamera SLR atau mirrorless yang gede. Nah, yang paling penting sebelum kita memotret sebenarnya adalah jangan lupa untuk membersihkan lensa di kamera handphone. Karena handphone ini kan selalu kita pegang kemana-mana. Setelah kita makan, setelah kita beraktivitas, itu lensa selalu kebuka. Jadi jangan lupa ketika kita memotret sebelumnya kita bersihkan dulu. Baik itu pakai tisu atau maupun pakai kaos kita, pelan-pelan kita bersihin. Setelah yakin bersih baru kita memotret. Supaya ketika kita memotret tidak ada kotoran di sini, hasilnya bisa jernih, tidak ada kotorannya gitu. Kemudian ketika kita memotret, kita harus setting di kamera itu usahakan dengan resolusi yang paling tinggi atau maksimal. Biasanya di situ kita ada settingannya dari resolusi tinggi, sedang sampai rendah. Kita maksimalkan, kita pilih maksimalkan dengan resolusi yang paling tinggi. Karena kita tidak tahu waktu kita mengedit nanti kita ada cropping atau kita perlu ngezoom untuk lebih dekat lagi, itu kita belum tahu seperti apa. Jadi lebih baik kita maksimalkan dengan resolusi yang paling tinggi supaya nanti ketika kita di editing itu masih bagus atau masih kencang hasilnya gambarnya. Memotret dengan handphone sebenarnya kita bisa menambahkan aksesoris seperti lensa. Di situ bisa kita tambahkan lensa untuk biar efek menjadi wide, atau maupun kita memotret dengan makro, kemudian ada tambahan lensa untuk memotret makro supaya lebih dekat. Itu banyak aksesoris. Jadi itu pilihan. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih memaksimalkan atau mengeksplor, kita bisa menggunakan aksesoris seperti makro, wide, ataupun bahkan sekarang ada yang bisa ngezoom tele. Jadi bukan seperti tadi digital zoom, cuman ini adalah optical zoom. Jadi lensa yang dia ngezoomnya. Kemudian untuk memaksimalkan hasilnya, ketika kita memotret gunakanlah mode manual, jangan auto. Ketika kita memotret auto, ya hasilnya bagus, cuman kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika ada cahaya gelap terang, semuanya menjadi terang. Ketika kita memotret dengan manual, kita bisa memilih bagian gelap tetap gelap, bagian terang kita bikin terang, sesuai dengan keinginan kita. Sekarang udah banyak handphone yang ada fiturnya manual. Meskipun belum ada, kita bisa mendownload aplikasi. Banyak aplikasi yang bisa menggunakan kamera menjadi mode manual. Jadi kita bisa mengatur ISO-nya, bisa mengatur speed-nya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, ketika kita sudah memotret, kita bisa mengedit menggunakan handphone juga dengan aplikasi. Banyak aplikasi yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebiasaan kita. Kita bisa memilih aplikasi itu, kemudian kita mengedit. Nah, di situ banyak fiturnya. Bisa kita gelapkan terangnya, bisa kita tambahin detailnya. Kemudian ada yang bisa healing atau menghilangkan noda-noda yang ada di situ dan sebagainya. Jadi maksimalkan ketika kita sudah memotret, kita edit dulu menggunakan aplikasi yang ada di HP, kemudian baru kita save dan kita bisa publish. Oke, untuk mengedit foto menggunakan HP, saya akan membahas sendiri khusus, bisa lihat di sini.
Nah, nanti kita bisa akan tahu bagaimana cara mengedit foto yang baik menggunakan salah satu aplikasi. Kemudian kita bisa mengeksplor lebih jauh bagaimana sih mengedit foto dengan menggunakan handphone. Oke, kawan-kawan Republik Fotografer, sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat, sharing ilmunya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam RF. Bagaimana tayangan tadi? Menarik bukan? Nanti kalian praktekkan memotret dengan ponsel. Tapi saya mohon nanti memotretnya dengan landscape-nya, dengan landscape. Dengan landscape, jangan portrait. Tolong seperti biasanya, hasilnya dikirim japri saja ke WA saya, nanti akan saya publikasikan. Selain itu juga ada tugas teori, nanti akan saya sampaikan di blog, dan semuanya akan saya sampaikan melalui blog yang ada, dan juga akan saya beritahukan melalui WhatsApp. Demikian ini, terus kembangkan kompetensi kalian, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, sehingga menjadi harapan saya kalian menjadi fotografer yang handal. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sikap. Ini sangat penting sekali, karena tanpa sikap yang baik, semua kompetensi itu tidak ada artinya untuk kesuksesan kami. Selamat melaksanakan tugas, dan sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu.